Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya JJ Wiradinata. Sebetulnya namanya JJ dikasih sama ibu. Saya tanya waktu itu, Bu, kenapa hanya nama JJ saja? Dia jawab simpel saja. Dulu katanya nama saya Saje, tapi karena sering sakit diganti jadi JJ. Wiradinata itu mengambil dari kakek saya, kakek Wiradinata. Ya, saya lahir tahun 65 lah, kurang lebih seperti itu. Saya seorang anak nelayan kecil, almarhum Bapak Juha, Ibu Arsi. Ya, beliau sampai dengan saya SMP, beliau masih nelayan buruh. Dia tidak punya kap, tidak punya perahu, dia tidak punya mesin atau alat tangkap lainnya. Dia hanya bekerja di yang punya perahu yang disebut dengan juragan. Jadi bahasa saya nelayan buruh yang disebut dengan janggol. Ya. Dan saya menghabiskan sekolah di Pangandaran, SD-nya dulu namanya SD Pangandaran 8. SD Pangandaran 8 itu 99% isinya anak-anak nelayan semua. Jadi karena anak nelayan dengan anak nelayan ya bergaulnya jadi enak kan. Nggak ada yang bersepatu tuh. Nggak ada yang bersepatu. Ya, nggak ada yang pakai tas, jarang yang pakai tas. Bukunya digulung tuh. Buku tulisnya digulung, sakuin ke belakang. Saya karena orang, ada yang naik sepeda tapi kebanyakan tidak naik sepeda. Karena nelayan waktu itu, sepeda kan barang yang mahal lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya jalan kaki. Ya hampir 2 kilo lah ya ke tempat sekolah saya. Walaupun aku anak nelayan, aku di SD SMP ranking 1 loh. Jadi ya waktu SD tuh kayak gini, pagi sekolah, waktu kelas 1, 2, 3 kan pulang masih jam 10 tuh. Kerjanya renang di pantai. Renang, nanti kadang-kadang cari bapak pulang laut, mungkin ke rumah nggak ada saya, makanya renang panggil bapak suruh pulang dan sebagainya. Ya saya juga anak nelayan, tentu kehidupan nelayan saya alami. Menjaring ikan, menangkap ikan, niker, ngarawe, dan lain sebagainya saya alami betul. Tetapi satu yang saya terima kasih pada ayah saya, dia bilang pada saya, sudahlah, bahasa sudahlah, kalau di bahasa Indonesia kan udahlah. Bapak yang mengalami kehidupan pahitnya sebagai nelayan, kepanasan, kedinginan, kehujanan, nabrak gelombang, berhempasan dengan badai. Udahlah, kamu jangan terlalu pinter jadi nelayan. Bapak tidak ingin kamu jadi nelayan, kamu sekolah, ya cukuplah. Jadi sedih saya, ingat masa itu. Bapak bilang, kamu sekolah, kamu boleh ke laut, ikut nelayan ke laut, tapi ketika kamu sedang libur. Tuh, aduh, saya jadi apa? Jadi ingat masa itu. Jadi bapak begitu mendidik. Jadi boleh ikut ke laut, tapi kalau sekolah sedang libur. Kalau lagi sekolah ya tentu harus sekolah dengan baik. Ya saya lakoni kata bapak, kamu jujur, kamu belajar, kamu disiplin. Bapak bilang, keluarga kita nggak ada yang bisa dibanggain. Bapak bilang, saya berharap dari kamu bisa membuat kebanggaan keluarga. Jadi kan waktu kecil bapak ngomong, gantunganlah cita-citamu setinggi langit. Kan begitu. Ya walaupun saya anak nelayan tentu ingin jadi dokter. Satu hari saya pulang ke ibu, ngadu ke ibu bahwa saya ingin jadi dokter lah, yang jadi dokter, yang kuliah di kedokteran. Ibu tuh nangis sambil meluk saya, makan teu boga duit. Sakit lagi nggak untung bisa nyekolahin kamu, begitu. Nah dari situ saya berpikir harus kemana saya sekolah, nggak mungkin saya hanya tamat SMA. Maka akhirnya berlabuh saya mencari sekolah yang dibiayai oleh negara, yang tidak harus bayar kuliah, yang tidak harus kos dan sebagainya lah. Masuklah saya ke Akademi Usaha Perikanan di Jakarta, yang sekarang Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta.
dan tamat tahun 87, teman-teman sekalian. Waktu itu punya anak 2, Teh Tibi sama Dek Arif. Ya alhamdulillah, kalau dulu ingin jadi dokter nggak kesampaian karena nggak punya duit, anak saya jadi dokter 1 sekarang sekalian. Jadi saya secara politik emang dibesarkan oleh bapak sambung saya, Bapak Koco almarhum. Dia begitu sayang pada saya. Dia menjadi pengurus PDI, komisaris namanya. Dari Ban Korcam menjadi Korcam di PDI, dan saya di rumah suka baca ya mengenai apa itu PDI dan sebagainya. Ya jadi sejak SMP sudah ketertarikan politik sudah ada. Dan ada pertanyaan waktu kecil. Kelas SMP nih, kelas 2, ingat. Kelas 2, namanya Ibu Cucu almarhum. Dia menanyakan, kan itu guru PMR, PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kan itu diajarin tentang tata negara, tekan susunan kelembagaan negara. Dia bertanya, bolehkah? Kelas 2 SMP saya ingat, bolehkah? Setuju nggak kalau Menteri Keuangan jadi kepala BPK? Nggak bisa jawab, saya yang bisa jawab. Saya bilang tidak setuju. Kenapa? Karena Menteri Keuangan adalah bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Itu kelas 2 loh. Presiden, BPK satu lembaga dalam rangka pemeriksaan pengawasan terhadap yang subjeknya berada pada pemerintah Presiden. Jadi nanti akan terjadi konflik kepentingan, dan itu satu lembaga yang berbeda. Itu kelas 2 SMP loh saya jawab itu. Saya ingat betul itu. Ini ada yang menarik juga cerita. Saya pulang, saya mulai ngikuti kegiatan-kegiatan PDI walaupun masih terbatas karena saya mau usia kan. Tapi saya sudah nikah. 94 jadi pengurus PDI. Ini ada sesuatu yang tidak harus saya ceritakan tapi harus saya ceritakan. Jadi saya masuk PDI, Bapak dan sebagainya, tapi sudah beraktivitas tuh. 94 saya jadi pengurus PDI. Ketuanya Pak Rusman almarhum. Saya jadi salah satu wakil ketua. Ya, jadi ada 11 atau 15 saya wakil ketua. Itu pulang ke rumah, Teteh istri sekarang tidak merespon. Artinya karena dia kan keluarga Golkar. Bapaknya itu komisaris Golkar. Jadi kalau bapak saya komisaris PDI, mertua komisaris Golkar. Kan itu komisaris Golkar orang birokrasi kan, ASN. Tapi saya bandel karena ini sudah merasa panggilan hati saya untuk beraktivitas di politik di PDI. Saya ini politisi kampung, pemimpin di kampung. Ya saya membangun aja. Jalan di Pangandaran sekarang sudah 98% bagus. Walaupun daerah maju sudah UHC di kesehatan, masyarakat Pangandaran berobat sudah ditanggung oleh pemerintah. Sekolah juga demikian. Ya, terus wisata juga sekarang semakin bagus. Ya tiba-tiba satu malam saya ditelepon. Saya lagi di pesantren setelah mengantar pasangan Citra Ino ke KPU, saya ditelepon agar saya menyalurkan gubernur. Tentu kaget ya. Yang tahu diri saya kan saya, politisi kampung, orang kampung. Sekolah saya nggak tinggi-tinggi amat, tanya dari mana? Yang dari akademi ya D3 lah seperti itu. Tentu banyak yang pintar dan sebagainya. Saya ini orang kecil. Bapak dulu mengatakan, jangan kamu minta-minta, termasuk meminta jabatan. Nah yang kedua, tentu kenapa saya mau? Satu, saya 30 tahun jadi kader partai. Mengalami satu dinamika kehidupan berpolitik. Mengalami pahit dan manisnya berpolitik di PDI Perjuangan bersama PDI Perjuangan. Saya kira sebagai kader, sebagai orang yang ditugaskan, tentu ketika diperintah ya harus siap. Ya, harus siap karena ada dua yang saya yakini betul. Saya lahir dari sebuah partai yang namanya PDI Perjuangan, menjadi calon oleh PDI Perjuangan. Sebuah partai yang persoalan menang kalah ya tentu dinamika kehidupan dalam rangka berkompetisi kan, isi kalah menang biasa. Tapi bagi PDI sasarannya tentu jangka jauh, memberikan satu pendidikan politik, memberikan satu penguatan demokrasi, ya. Jadi ya saya harus maju kan, tidak lagi menghitung untung ruginya, tidak menghitung menang kalah, tidak menghitung punya duit tidak punya duit ketika partai sudah menugaskan.
dengan tadi partai berpikir bahwa ini adalah satu bagian dari sesuatu yang baik untuk demokrasi, untuk keberlangsungan penguatan demokrasi, ya tentu saya terima. Yang kedua, saya kan maju nih, ya tidak berpikir menang dan sebagainya, ya 30 tahun dididik, ya maka siap maju. Aku banteng bukan celeng, aku petarung, aku siap turun, ya berbau dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat agar Jawa Barat untuk semua. Terima kasih.